Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Hari ini, pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Hari ini juga merupakan pesta demokrasi di provinsi kita, Provinsi Papua. Karena kita hendak menuju ke TPS-TPS untuk memilih siapa yang akan menjadi gubernur kita 5 tahun ke depan. Maka sebelum kita menuju ke TPS-TPS untuk menggunakan hak pilih kita, mari kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam penampakan mulia Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 28b sampai 36. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta penampakan Yesus, atau yang dikenal dengan peristiwa transfigurasi. Pesta Yesus menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor.
Ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di sebuah gunung, wajahnya berubah rupa dan jubahnya menjadi putih berkilauan. Tradisi Kekatolikan menyebut peristiwa ini sebagai peristiwa transfigurasi Yesus. Yesus mengalami apa yang dialami oleh Musa ketika berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, yaitu wajahnya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Dalam peristiwa ini, Yesus menampakkan diri dalam kemuliaan bersama Musa, sang pemberi hukum bagi bangsa Israel, dan bersama Elia, nabi yang teragung di hadapan 3 rasul yang dikasihinya. Dalam peristiwa ini, Allah menegaskan bahwa Yesus adalah anak yang Ia pilih. Saat peristiwa mulia itu terjadi, ketika ketiga murid tertidur dan terbangun ketika peristiwa itu hampir berakhir. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan hidup kita banyak peristiwa mulia dari Allah yang hadir di hadapan kita. Namun seperti Petrus, Yohanes dan Yakobus, kita seringkali tertidur secara rohani dan melewatkan peristiwa-peristiwa tersebut. Pikiran kita lebih tertuju kepada peristiwa dan aktivitas yang tidak terlalu bermanfaat bagi kehidupan rohani kita. Menghabiskan waktu untuk bermain di media sosial dan membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat adalah beberapa contoh kita melewatkan peristiwa penting dalam hidup kita. Padahal, kalau kita mau meluangkan waktu untuk menyadari peristiwa mulia dari Allah yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kehidupan rohani kita akan dikuatkan dan semangat untuk hidup akan semakin diperbaharui. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada kita, para murid yang dikasihinya. Apakah kita mau mencari dan merasakan kehadiran Tuhan dan kemuliaannya dengan iman dan rasa hormat? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, mari terus kita berjuang berlangkah bersama, setia di jalan salib kita masing-masing. Percayalah bahwa kemuliaan seperti yang dialami oleh Yesus di atas Gunung Tabor juga akan kita alami apabila kita selalu setia dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, terus memupuk hidup iman kita. Semoga pada akhirnya kita pun akan mencapai kemuliaan paripurna bersama Yesus, karena kita telah setia di jalan salib kita masing-masing. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.